Sebetulnya perebutan suara itu kan di Jawa. Aha. Jumlah penduduknya besar. Mas Anies kuat di DKI, Jawa Barat, Banten. Saya kuat Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan, Lampung. Selesai, menang. Nanti yang ngomong satu putaran itu tahu-tahu nggak masuk putaran kedua. Jangan-jangan putaran keduanya nomor 1 dan 3. Apa benar? Dan ternyata orang sombong itu tidak akan pernah menang, sahabatku semua. Makanya Pak Anies dan Pak Ganjar jangan sombong duluan. Sekarang sudah tahu sendiri yang menang siapa. 02 bro. Tanpa sombong, tetap selalu rendah hati. Yuk langsung kita simak video perkataan Pak Ganjar dan juga Pak Anies di waktu masa-masa mencalonkan diri. Omongannya setinggi langit, tapi apalah daya, sekarang 02 yang menang. Oke, tetap cinta damai sahabatku semua. Nanti yang ngomong satu putaran itu tahu-tahu nggak masuk putaran kedua. Jangan-jangan putaran keduanya nomor 1 dan 3. Pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka unggul dengan perolehan suara lebih dari 50%. Calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto bersyukur atas hasil hitung cepat tersebut. Namun ia menegaskan pihaknya tak boleh sombong dan tetap rendah hati. Tidak perlulah pakai curang. Apalah gunanya bercurang-curang itu? Kamu percaya nggak suara saya segitu? Iya. Walaupun kita bersyukur, kita tidak boleh sombong. Mantap, oke gas. Kita tidak boleh jumawa. Kita tidak boleh euforia. Kita tetap harus rendah hati. Salut Pak Prabowo. Kemenangan ini harus menjadi kemenangan untuk seluruh rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Masih bersama di channelnya Bang Toha. Pastinya akan membahas berita politik, berita ekonomi, berita yang paling terviral di Indonesia. Nah, akhir-akhir ini banyak netizen yang berkomentar katanya pendukungnya yang kalah kok malah Pak Prabowo dibilang curang. Itu salah besar. Di desa saya Pak Prabowo itu unggul nomor 1. Di tetangga desa saya lagi Pak Prabowo juga unggul. Lalu bagaimana kok bisa dikatakan Pak Prabowo curang? Ya salah besar sahabatku semua. Tetap cinta damai, yang kalah tetap kalah. Tidak usah sok-sokan memfitnah, ya kan? Tanpa bukti. Di TPS saya Pak Prabowo itu unggul jauh. Di TPS kalian unggul atau tidak? Pastinya unggul kan? Coba tulis di kolom komentar. Oke, dan kali ini kita akan mereaksi bibir-bibir netizen yang berkomentar tentang Pak Prabowo dibilang curang. Tapi justru malah dibuat candaan para pendukung 02. Oke gas. Langsung lanjut videonya, digas. Gue nih ada yang komen nih. Kalau Anies kalah, mau posting apa lagi? Ngapain ngurusin Anies sih? Ngapain ngurusin capres gue? Gak usah lu urusin, urusin aja capres lu, udah pasti menang apa enggak, kagak ada yang pasti sekarang, kami relawan Anies yang penting kami ikhtiar, keputusan biar Allah, gak usah ngurusin Anies menang, Anies kalah, itu bukan urusan lu, cukup lu pikirkan aja nasib capres lu sendiri, pusing amat, suka-suka gue dong. Gue mau milih Anies mau gimana nanti kita tetap doakan, aminkan dulu. Semoga Anies menang Lu pikirin aja capres lu jangan ngurusin Anies Anies sudah banyak ngurusin relawan, militan kayak gue. Banyak di mana-mana. Seluruh Indonesia sampai ke luar negeri. Mereka milih nomor 1, perubahan. Orang cerdas pasti menginginkan perubahan. Paham? Indonesia emas. Banyak lagi, urus diri lu sendiri.
Saya terus di jalan perubahan. Saya terus di jalan perubahan. Kami terus di jalan perubahan. Kami yakin Caimin tidak akan bertahan karena lama-lama Caimin akan bosan. Pasti lambat laun akan gabung dengan Itu pemerintahan dia. Betul. Prabowo, Gibran. Iya, Mas, Iya setuju. kan? Kalau Caimin gabung ke pemerintahan, terus Pak Anies sendirian kan? Iya, Nggak terus ada gimana kawan. ya? Ya kasihan. Terus gerakan perubahan Itu dia. dikemanakan? Oh, ya namanya perubahan kan? Pasti berubah-ubah sesuai kebutuhan. Betul banget, Iya betul kan? banget, Mas. Saya terus di jalan perubahan. Saya Saya. terus di jalan perubahan. Kami Perubahan. terus di jalan perubahan. Jumlah suara sah masing-masing pasangan calon presiden dan wakil presiden dengan perincian sebagai berikut. 1. Jumlah suara sah pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 Haji Anies Rashid Baswedan PhD dan Dr. Haji Abdul Muhaimin Iskandar sebanyak 40.971.906 suara. 2. Jumlah suara sah pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Haji Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebanyak 96.214.691 suara. Mantap, luar biasa. 3. Jumlah suara sah pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 Haji Ganjar Pranowo SHMIP dan Profesor Dr. Haji Muhammad Mahfud MD sebanyak 27.040.878 suara. Iya, selamat dan sukses buat Pak Sip, Prabowo Mas. dan Mas Gibran atas kemenangan yang sudah ditetapkan oleh KPU secara sah atas terpilihnya Bapak menjadi Presiden dan Wakil Presiden 2024. Semoga bisa menjadi Amin. pemimpin yang jujur, Amin. adil, amanah, bertanggung jawab, dan bisa membawa Amin. Indonesia ini lebih baik lagi dan lebih maju lagi. Amin. Selamat Ya buat Rabbal Pak Alamin. Prabowo dan Mantap, Mas Mas, Gibran. doanya. Oke. Saudara-saudaraku sekalian, Iya, kenapa Bu? hari ini hari baik, Betul. bulan baik. Iya Bu, benar sekali. Ini hari baik, bulan baik, Setuju. bulan penuh barokah. Karena ini Betul, Mas. bulan suci Ramadan. Emang kenapa Bu? Seharusnya kita diam di rumah, beribadah, berpuasa, menahan diri, dan banyak-banyak mengingat Allah. Lah, Ibunya iya Bu, ngapain? emang benar Bu. Tapi kenapa itu Nah, nggak itu dia, berdiam Mas. diri di rumah, beribadah, Makanya. berpuasa, menahan diri, atau Lah. banyak-banyak mengingat Allah gitu? Kenapa Ibu Nah, itu dia. malah di sini Malah berteriak-teriak teriak-teriak. seperti itu Bu? Ingat yang dikatakan oleh Ayahanda Din Samsudin. Emang apa Bu yang dikatakan oleh Ayahanda Din Samsudin? Sesungguhnya bulan puasa adalah bulan menahan diri dan hawa nafsu. Iya Bu, emang benar. Bulan puasa ini bulan untuk menahan diri dan untuk menahan hawa nafsu. Tapi kenapa Ibu nggak bisa menahan diri dan nggak bisa menahan hawa nafsu Bu? Emang Ibu itu siapa sih Bu? Saya masuk dalam tim hukum Pendukungnya Abah. Oh, jadi Ibu itu THN dari Pak Anies Baswedan gitu Bu. Lah, terus maunya Ibu apa Bu? Saya dengan ini mengatakan sudah selayaknya 0103 mulai hari ini menolak segala bentuk kecurangan. Bentuk kecurangan gimana Bu? Bukannya kemarin saksi dari tim Ibu itu nggak bisa menjawab, ditanya oleh Ketua KPU. Ditanya TPS-nya berapa, KPPS-nya siapa, siapa yang menyuap, partai apa yang digelembungkan, gitu kan nggak bisa menjawab kan Bu. Jadi letak kecurangannya gimana Bu? Udahlah Bu, jangan keluar-keluar mulu, bawa bukti-bukti yang valid dan jelaskan di KPU kalau memang benar-benar Itu ada dia, tindak Mas. kecurangan. Betul begitu Bu? Aduh. Akhir-akhir ini banyak banget nongol di FVP gua pada ribut soal seorang bapak yang ngobrol sama lukisan dan bilang kalau Indonesia itu sedang tidak baik-baik saja. Kita sebut aja bapak itu adalah Abah.
Menurut gua si Abah ini bener kok kalau Indonesia itu sedang tidak baik-baik aja. Dan menurut gua hal ini terjadi sejak si Abah mencalonkan diri menjadi capres dan setelah terjadinya pilpres. Betul, Mbak. Indonesia itu kaya banget dengan suku, agama, budaya. Tapi tiba-tiba jadi terpecah belah. Kita rakyat Indonesia ya, yang tadinya tuh baik-baik aja, rukun-rukun aja, seru-seru aja di TikTok dan di sosial media. Belakangan ini, gembar-gembor ribut setiap hari di kolom komentar. By the way, si Abah ini ya, dia itu menjunjung tinggi perubahan. Dan menurut gua, tema perubahan tersebut sukses besar, guys. Rakyat Indonesia yang tadinya punya rasa toleransi yang tinggi diubah menjadi intoleran. Gue mau ngomong nih sama si Abah nih, kalau bisa nih, Bah, Abah jangan lupa ya, umat muslim dan umat non-muslim semuanya adalah saudara-saudara Abah. Tapi menurut saya ya, Bah ya, menurut saya kayaknya Abah ini kurang mencerminkan sebagai muslimin yang baik. Dan Abah tuh bener kok kalau Indonesia tuh lagi gak baik-baik aja. Indonesia yang beragam suku, agama, dan budayanya itu digoyahkan oleh Abah. Gak bahaya tak? Agama sebagai politik. Yang dimana tujuan Abah itu cuma satu. Tujuan Abah itu sangat teramat jelas untuk menjadikan Indonesia menjadi satu golongan. Padahal hal itu nggak bisa dan nggak akan pernah terjadi, Abah. Abah pun diem aja ketika pendukung Abah atau sukses Abah itu berpolitik membawa-bawa agama yang mulai menyeleneh. Contohnya, menyebut Abah sebagai Imam Mahdi. Mempertanyakan ke-NU-an umat yang beragama muslim. Bahkan ada juga omongan ya, kalau orang-orang umat muslim yang tidak memilih Abah akan masuk neraka jahanam. Bahkan Abah kan juga main medsos nih Abah ya. Abah membiarkan pendukung Abah untuk berdemo di luaran sana. Abah membiarkan pendukung Abah membuat kericuhan di luaran sana. Abah itu disebut-sebut sebagai Imam Mahdi, dan Abah itu diam aja seolah-olah Abah mengiyakan kalau Abah adalah Imam Mahdi. Abah itu terlalu fokus dan terlalu sibuk. Abah itu terlalu sibuk memikirkan kursi kenegaraan ketimbang memikirkan minoritas dan mayoritas keamanan di negara. Abah dengar ya. Gila, gue nangis kejer banget. Ada apa, Mbak? Belakangan ini FYP gue semua TikTok, Reels IG ngebahas tentang Pak Prabowo. Masya Allah. Awalnya gue gak peduli gitu sekarang tentang pemilihan presiden. Cuman makin kesini tuh gue ngerasain Pak Prabowo tuh bener-bener yang tulus. Masya Allah. Bener-bener apa ya, bener-bener dia tuh cinta NKRI gitu. Dia bener-bener kayak pengen membuat Indonesia tuh lebih baik gitu loh. Terus apa ya, gue sedih gak tahu kenapa ya gue nangis sendiri gitu. Yang tadi sampai terharu ya. Aku lama-lama gue ngerasa tuh vibesnya Pak Prabowo tuh makin kesini tuh makin apa ya, dia benar-benar pengen bikin Indonesia ini benar sejahtera gitu, pengen ke negara-negara lain gitu. Terus setiap video yang ada mukanya beliau muncul tuh gue kayak ngerasain bapak gue sendiri gitu loh. Sehat-sehat ya Pak, semoga di tanggal 14 Februari nanti bapak menang. Amin. Saya datang. I love you Pak. Dan akhirnya doa tulus dari rakyat dikabulkan. Pak Prabowo menang sangat telak dan menjadi presiden Indonesia. Semoga Pak Prabowo membawa perubahan dan membawa Indonesia lebih maju, lebih berjaya. Dan untuk sahabat-sahabatku semua, pemilu sudah selesai, pemenangnya sudah ditentukan, yaitu Pak Prabowo. Tidak ada kecurangan. Jangan bilang curang-curang kalau tanpa bukti. Nanti jadinya malah timbullah fitnah. Stop hal seperti itu. Mari kita bergandeng tangan, rapatkan barisan untuk kemajuan Indonesia bersama-sama. Tidak usah saling menghina satu sama lain. 02. Oke guys. Dan pada akhirnya kemenangan milik Pak Prabowo dan juga Mas Gibran. Selamat buat Pak Prabowo dan Mas Gibran. Semoga menjadi presiden dan wakil presiden yang membawa perubahan Indonesia maju, Indonesia emas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang suka dengan videonya Bang Toha, ayo ditekan tombol merahnya, subscribe, like, komen, bagikan ke sahabat-sahabat Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.